Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video kali ini, kami akan membahas topik warisan dalam Islam dan mengungkapkan 3 alasan signifikan mengapa seseorang mungkin tidak berhak menerima warisan. Syariat menjelaskan terkait warisan dalam suatu ilmu khusus secara lengkap dan detail. Di dalamnya termasuk membahas sejumlah sebab yang menghalangi seseorang tak memperoleh warisan. Apa saja? Perihal warisan atau harta yang ditinggalkan seseorang lantaran telah wafat, Islam mengatur dalam ilmu yang disebut faraid atau mawaris. Faraid dalam buku Memahami Ilmu Faraid bermakna mafrudoh, artinya bagian-bagian yang telah ditetapkan kadarnya. Menurut istilah, faraid adalah sebutan bagi suatu bagian yang ditentukan hukum syariat untuk ahli waris. Sementara, para ulama mendefinisikan faraid sebagai ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pembagian warisan, dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang semestinya dari harta peninggalan itu untuk setiap mereka yang punya hak. Ilmu faraid dikenal pula dengan ilmu mawaris. Kata mawaris merupakan jamak dari mirats, artinya kekal atau perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sesuatu di sini mencakup harta, ilmu, kemuliaan, karisma, dan sebagainya. Syekh Sholih bin Fauzan Al-Fauzan dalam buku Ringkasan Fikih Lengkap kedua menerangkan bahwa ilmu ini merupakan pengetahuan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk dipelajari karena memiliki peran penting. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam riwayat Abu Hurairah, "Pelajarilah oleh kalian semua ilmu faraid, dan ajarkanlah ia oleh kalian semua kepada orang lain, karena ilmu faraid adalah sebagian dari seluruh ilmu dan banyak dilupakan." Ilmu faraid adalah sesuatu yang pertama-tama dihilangkan dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di kalangan ulama, ada yang menerangkan hukum mempelajari ilmu faraid yakni fardu kifayah. Bahkan ada pula yang menyebutnya wajib untuk didalami dan diajarkan kepada orang lain sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Mengapa ilmu tentang warisan ini begitu dianjurkan? Abdul Wasik dalam buku Fikih Keluarga mengungkap alasan itu. Menurutnya, keharusan mempelajari ilmu ini dimaksudkan agar di antara umat Islam tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran hebat yang disebabkan pembagian harta warisan nantinya. Untuk itu, ilmu ini berguna untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dalam ilmu faraid dijelaskan terkait waris, mulai dari dalil hingga siapa saja yang berhak menerimanya. Termasuk diterangkan pula mengenai sebab seseorang tak berhak memperoleh warisan. 3 sebab seseorang tak berhak memperoleh warisan. Dalam Islam dibahas sejumlah alasan atau kondisi yang membuat hak waris seseorang gugur atau terhalang. Menukil buku Ahkamul Mawarits, 1400 Masalah Miratsiyah, karya Muhammad Toha Abul Ela, Khalifah, dan buku Al-Mawarits Visi Syariatil Islamiyah oleh Muhammad Ali Es-Sabuni, ini 3 sebabnya. Pertama, perbudakan. Seseorang yang berstatus sebagai hamba sahaya tidak punya hak untuk mewarisi harta atau peninggalan sekalipun dari saudaranya. Lantaran segala sesuatu yang dipunyai oleh budak secara langsung menjadi milik tuannya. Sebab ini berlaku atas hamba sahaya murni atau kinun, budak yang telah dinyatakan merdeka bila tuannya meninggal atau mudabar, atau hamba sahaya yang telah menjalankan perjanjian pembebasan kedua belah pihak bersama tuannya atau mukatab. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjual pohon kurma setelah diserbukkan, maka buahnya untuk penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Dan barang siapa menjual seorang budak, maka harta budak itu menjadi milik penjualnya, kecuali ada syarat dari pembelinya." Hadis riwayat Ibnu Majah.
Kedua, perbedaan agama. Jumhur ulama termasuk 4 imam mazhab menyatakan bahwa seorang muslim tidak bisa mewariskan atau diwariskan harta dan peninggalan dari umat non-muslim, apapun agamanya. Hal ini disandarkan pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Usamah bin Zaid. Orang muslim tidak boleh mewariskan harta kepada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh mewariskan harta kepada orang muslim. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, pembunuhan. Dikatakan bila seorang ahli waris membunuh pewaris, misal anak membunuh ayahnya, maka ia tidak berhak mendapat warisan. Sebagaimana hadis dari Amr bin Syuaib, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi sedikit pun. Hadis riwayat Abu Dawud. Begitu juga dalam riwayat dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pembunuh tidak berhak memperoleh warisan. Hadis riwayat Malik. Jadi, secara ringkas hukum warisan Islam dirancang dengan cermat untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di antara pewaris yang berhak. Namun, beberapa keadaan tertentu dapat menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk mewarisi. Baik itu akibat perbudakan, perbedaan agama, atau tindakan pembunuhan. Alasan-alasan ini mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan fikih Islam. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita dan dapat memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah ataupun keliru datangnya dari kami sebagai manusia. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.